Tuhan. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Saya percaya karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi kita. Kita bersuka cita datang ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membawa korban syukur kita, hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat kamu mungkin boleh persiapan untuk persembahan. Setelah kita doa, nanti kamu akan langsung ke depan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus yang ada bersama dengan kami. Dan oleh kuasa darah-Mu Engkau menguduskan kami, melayakkan kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di tengah-tengah ibadah kami, kami bersyukur buat kerajaan-Mu yang Kau nyatakan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur bersama malaikat-Mu kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur kami boleh membawa hidup kami boleh datang kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang berkata bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan hidup kami, beban masalah kami mau tinggalkan di belakang. Kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa hidup kami, membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Ini doa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan, bahkan sampai selama-lamanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di dalam nama Tuhan ini, di dalam nama Tuhan ini. Bahkan untuk alam semesta, segala yang bernafas, setiap lutut kami berseru, setiap lidah kami mengaku, Yesuslah Tuhan, Raja yang mulia, Yesuslah Tuhan, yang dimuliakan, Yesuslah Tuhan, yang menceritakan segala sesuatu lewat alam semesta yang terukirkan pada Tuhan. Lewat bumi menyaksikan kebesaran Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Allah semesta juga Tuhan, kaum akan boleh membawa pujian persembahan kepada Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu lewat setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Lewat momen ini, ayo mari kita bersama-sama kaum ibu, apapun kesibukan kita, jam 4 di setiap Rabu, jangan kita habiskan waktu kita untuk rumah tangga dan pekerjaan saja ya ibu-ibu. Setiap hari Rabu jam 4, mari datang dengan sukacita, itu boleh menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semua menjadi kerinduan kami Tuhan, melakukan yang baik di dalam Engkau. Biar semua setiap kerinduan kami melakukan hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Biar Kau ajar kami terus mengerjakan
menjadikan segala sesuatu. Engkau menciptakan segala sesuatu. Dan biarlah segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi kita pada Maha. Sebab hanya Kaulah Allah satu-satunya. Engkau Allah satu-satunya. Dan tiada yang lain. Dan Engkau tinggal di dalam setiap kami. Menjadikan kami juga menjadi orang-orang yang memiliki hikmah, kuasa di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dialah Allah satu-satunya di dalam setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dialah Allah satu-satunya. Amin. Haleluya, haleluya. Hidup yang kupilih. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, kita boleh terus persiapkan hidup kita. Boleh diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu menjadi kekuatan, menjadi kehidupan, menjadi pengharapan bagi setiap kita. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkahku.
sepenuhnya kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Biar ini menjadi kerinduan kami, biar ini menjadi tujuan kami, hidup dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami bersyukur boleh berkumpul bersama pagi hari ini, bersekutu bersama-sama. Dengan kesadaran penuh kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Lewat kata-kata dalam pujian penyembahan, kami menyatukan hidup kami. Kami sadar akan kata-kata dalam pujian itu. Sebab itu kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam, Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Selain dari hidup kami sehari-hari menjadi pujian, menjadi penyembahan bagi-Mu. Dan untuk itu perlengkapilah kami, Tuhan, pagi hari ini. Perdengarkanlah suara-Mu sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk telinga yang mendengar. Terima kasih untuk hati yang memahami. Terima kasih untuk pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Kita masih akan terus menyambung topik tentang destiny ilahi. Apapun dasi kita, supaya kita boleh menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Masih ingat? Kita mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa itu? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kasih. Cinta. Kasih. Itu yang membuat kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itu yang membuat kita berbeda. Sebab Dia tidak bisa mengalirkan kasihnya kepada ciptaan yang tidak sejenis dengan Dia. Dia butuh objek, sebab kasih itu benar-benar bisa dibilang kasih kalau dia dialirkan. Mengalirkan kasihnya, kasih agapawi kepada malaikat, sebab malaikat tidak serupa dan segambar, tidak sejenis dengan Dia. Dia tidak bisa mengalirkan kepada Tuhan ciptaan Tuhan yang lain, kepada bumi, kepada laut dan darat, seindah apapun, sehebat apapun, sekagum apapun kita terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan tidak bisa mengalirkan kasih agapaunya terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Sebab itu Dia menciptakan yang namanya manusia, yang telah dirancangkannya sebelum dunia dijadikan. Dia akan menciptakan anak-anaknya di dalam kasih-Nya. Dia menciptakan anak-anaknya. Jadi mari kita menyadari bahwa Tuhan membuat kita berbeda, sangat berbeda. Tuhan tidak pernah berfirman atau mengatakan selain kepada manusia bahwa Dia menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Dia. Tidak pernah ada. Hanya kepada manusia Tuhan berfirman bahwa Dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia.
Bapak Ibu baca referensi ini. Selain manusia yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang semulia yaitu malaikat Lucifer. Sebelum dia jatuh dalam dosa namanya Lucifer. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis atau setan, Bapak Ibu. Tuhan tidak kurang kerjaan. Tuhan menciptakan malaikat. Lalu malaikat jatuh dalam dosa. Dan dia menjadi Lucifer atau menjadi setan iblis. Menurut Yehezkiel pasal 28 dari ayat 13, malaikat itu diciptakan sedemikian indah, bertahtakan permata yaspis dan semuanya itu. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yehezkiel 28 ayat 13 dan selanjutnya. Tidak ada. Bahkan para tim worship mengatakan bahwa malaikat itu pemimpin pujian penyembahan di surga. Bahkan anggota tubuhnya seperti musik. Jadi kalau dia bergerak seperti ada aluran simfoni musik. Demikian indahnya dia. Tapi mari dengar Bapak Ibu. Sampai terjadi kecurangan kepada dia. Dia berdosa. Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dia kena virus aku. Aku hendak. 5 kali ditulis. Dia kena virus kesombongan. Nah sebab itu di surga tidak boleh ada kesombongan ataupun ada dosa lain. Makanya kita nanti di langit bumi yang baru tidak lagi ada dosa. Bumi yang sudah dikuasai oleh dosa akan dimusnahkan, digantikan dengan langit bumi yang baru. Iblis pun tidak ada lagi di langit bumi yang baru. Iblis pun dihukum di neraka. Lalu yang berikutnya adalah ini persoalannya. Mesin pembuat dosa yang disebut kodrat ilahi, yang selalu menghasilkan dosa demi dosa, itu pun harus dimatikan. Sebab tidak mungkin kita akan melakukan dosa lagi di surga. Yang mengerti katakan amin. Amin. Maka untuk itu kita selalu belajar. Selama kita hidup di dunia ini 70-80 tahun. Semenjak kita dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan artinya kita dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Lalu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya kita komitmen. Semenjak kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, manusia lama kita harus dimatikan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kita mati terhadap manusia lama kita, kita tidak bisa bangkit bersama dengan hidup dalam Kristus Yesus. Tidak bisa. Tanpa kita mengalami kematian kodrat dosa, kita tidak bisa mengalami kodrat ilahi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu makanya kita perlu belajar terus mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan itu yang membuat hidup kita berbeda. Sebab pengenalan akan Tuhan membuat kita mau hidup seperti Tuhan hidup. Dan itu yang membuat kita berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Nah lihat Bapak Ibu, saya mengatakan tadi malaikat adalah, yaitu Lucifer, adalah ciptaan kedua yang paling tinggi diciptakan. Tetapi lihat, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Buktinya ketika malaikat itu jatuh dalam dosa,
Tuhan membuangnya. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan membuang? Enggak. Tuhan turun mencari manusia. Itu yang membuat Tuhan, itu yang membuktikan bahwa Tuhan lebih mengasihi manusia. Sebab hanya kepada manusia Tuhan bisa mengalirkan kasih agapaunya. Mari kita lihat buktinya di Alkitab, bahwa Tuhan mengasihi manusia lebih daripada ciptaan Tuhan yang lain. Kita buka lagi Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini ayat-ayat yang menjadi dasar kekristenan. Ini ayat-ayat yang terus kita ulang-ulang. Mazmur 8 ayat 3 sampai 5. Konsentrasi ya. Lihat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kembali ke ayat 3. Jika aku melihat langitmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini semua ciptaan Tuhan yang lain. Semuanya ini diciptakan Tuhan hanya bisa untuk menceritakan kemuliaan Allah. Hanya bisa untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Kalau kita pergi ke Danau Toba, atau kalau kita melihat dari Google Map, alam semesta ini, kalau kita bisa melihat peta daripada alam semesta ini, kita berdecak kagum. Luar biasa ciptaanmu Tuhan. Kalau kita menyaksikan mujizat, lalu kalau kita bisa melihat semuanya ciptaan Tuhan yang membuat kita berdecak kagum. Lihat, semua ciptaan Tuhan itu hanya bisa untuk menunjukkan atau menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah tetapi kepada manusia itu, ayat 5, kepada manusia itu Tuhan bukan hanya menunjukkan kemuliaannya, tetapi Tuhan memahkotainya. Tuhan menaruhkan kemuliaan itu. Tuhan menginstal kemuliaannya. Apa arti kemuliaan? Dari bahasa Ibrani namanya kavod. Bahasa Yunani namanya doxa. Bukan dosa, doxa. Kemuliaan artinya kualitas hidup Allah sendiri. Itu dia Bapak Ibu, kualitas hidup Allah sendiri. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, Dia telah menginstal kemuliaan dan hormat. Itu yang membuat manusia berbeda. Itu yang membuat manusia dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa artinya sekualitas dengan Allah. Segambar artinya menjadi representatif, menjadi perwakilan daripada Allah. Jadi mari lihat Bapak Ibu, apa bukti daripada manusia berbeda daripada ciptaan Tuhan yang lain? Tuhan memberikan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan dikatakan engkau membuatnya
sama seperti Allah. Nah, lihat itu, sama seperti Allah Elohim. Luar biasa. Nah, lihat, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan apa? Kehilangan apa Bapak Ibu? Kehilangan surga kan? Apakah surga hilang ketika manusia itu jatuh dalam dosa? Enggak. Surga itu tempat. Surga itu tidak hilang. Sebab itu Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menawarkan surga, tetapi menawarkan hidupnya. Aku datang untuk memberi hidup, hidup penuh kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Lalu Yohanes 3 ayat 16. Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi yang Yesus tawarkan adalah hidupnya, kualitas hidupnya, kemuliaan itu yang ditawarkan. Kemuliaan itu yang dikembalikan kepada ciptaannya. Nah, lihat Bapak Ibu, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan. Jadi apa yang dari manusia hilang ketika dia jatuh dalam dosa? Kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kehilangan gaya hidup Tuhan. Makanya Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Hidup itu artinya berasal dari kata Zoe. Zoe artinya hidup Allah yang sesungguhnya. Kata hidup menghasilkan dua. Kata Zoe, satu lagi kata bios. Bios itu artinya hidup yang seperti biasa normal, bernapas, bergerak. Dari sana lahir kata bioskop, biosfir, biologi. Tetapi bukan itu hidup sesungguhnya. Hidup sesungguhnya adalah Zoe, kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan install dalam hidup manusia. Itu yang Tuhan kembalikan kepada manusia. Nah, lihat Bapak Ibu, jadi Tuhan tidak datang menawarkan surga. Surga itu tawaran dari agama. Semua agama menawarkan surga. Itu jualan agama. Jadi mari kita lihat, kemuliaan itu adalah kehidupan yang Tuhan tawarkan supaya dikembalikan kepada kita. Kemuliaan Allah itu adalah gaya hidup Tuhan. Bagaimana mungkin kita menerima kemuliaan Allah atau gaya hidup Tuhan kalau kita terpisah dari Tuhan? Untuk itu Tuhan tebus kita dari dosa. Hukuman dosa Tuhan telah tebus di kayu salib. Tuhan telah tebus di kayu salib. Lihat Bapak Ibu, dosa kita di masa lampau, dosa kita sekarang, dosa di masa akan datang, Tuhan telah tebus di atas kayu salib. Amin. Tapi saudara jangan berpikir, Roma 5 ayat 8, coba dibuka. Tapi saudara jangan berpikir karena dosa yang akan datang juga telah ditebus oleh Tuhan. Sebab itu suka-suka pula berbuat dosa. Lalu apakah itu maksudnya? Tidak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan kita melakukan dosa? Kalau saya, umur saya 54 tahun.
selama umur 54 tahun ini saya melakukan dosa. Padahal Tuhan telah mati 2000 tahun ya. Berarti dosa itu dosa masa depan. Semua dosa kita telah diampuni, termasuk dosa di masa depan. Amin Bapak Ibu. Tetapi ingat, ada satu yang perlu kita tuliskan. Potensi untuk melakukan dosa. Katakan sama-sama dulu. Potensi untuk melakukan dosa, yaitu kodrat dosa itu yang harus kita bereskan. Sebab potensi atau kodrat dosa itu tidak bisa kita bawa masuk ke langit bumi yang baru. Buktinya, Lucifer berbuat dosa di surga, dibuang. Baca kitab Wahyu, di sana tidak ada orang berbuat najis. Jadi untuk mematikan kodrat dosa, untuk mematikan manusia lama, itu kebutuhan Tuhan atau kebutuhan kita? Ayo Bapak Ibu, kebutuhan Tuhan atau kebutuhan kita? Kebutuhan kita. Supaya kita bisa berada di kekekalan. Ingat pengaruh dosa akan dunia ini. Bumi telah dihukum. Nanti bumi akan dihancurkan menjadi lautan api. Iblis dibuang ke neraka. Kan itu kan yang membuat kita berdosa. Amin. Lalu yang ketiga, yang paling penting, kodrat dosa. Kodrat dosa adalah mesin pembuat dosa. Kodrat dosa adalah yang otomatis membuat atau melakukan dosa. Ingat, kita disebut berdosa bukan karena berbuat dosa. Kita disebut manusia dosa karena kita telah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Baru kita melakukan, baru kita disebut berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Seekor harimau tidak disebut dia binatang buas setelah dia memakan kambing atau memakan rusa. Tetapi karena dia binatang buas, makanya dia memakan rusa. Bisa nangkap? Amin. Karena dia binatang buas, makanya dia memakan rusa. Karena kita manusia berdosa, makanya kita melakukan hal-hal dosa. Jangan dibalik. Sebab itu tujuan Tuhan datang kepada kita supaya kemuliaan Allah itu dikembalikan. Dosa harus dihapuskan terlebih dahulu. Lalu tugas kita berikutnya adalah mematikan kodrat dosa. Amin. Supaya kita boleh melahirkan hidup ilahi, kodrat ilahi. Nah, lihat Bapak Ibu, waktu kita jatuh dalam dosa, masih bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Masih, jangan ragu Bapak Ibu. Masih. Karena dunia ini masih berdalam pengaruh sijah lewat godaan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan ini. Itu pengaruh dosa di dunia ini. Lewat iblis juga yang masih menipu kita. Lalu kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Nah lihat Bapak Ibu, lewat kodrat dosa juga yang ada dalam hidup kita, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita betah tinggal hidup dalam dosa? Itu pertanyaannya. Buka 1 Yohanes 3 ayat 9. Sebab begini, ketika kita hidup lahir baru,
Ketika kita hidup lahir dari Allah, Tuhan menaruhkan benih ilahi dalam hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayo konsentrasi Amsal. Kita baca sama-sama lagi ayat ini. Ini ayat-ayat pondasi, betul-betul pondasi. Kita baca, yuk 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa buktinya benih ilahi itu ada dalam kita? Apa artinya hidup kita sudah lahir baru? Apa artinya? Artinya adalah kita memiliki kecenderungan hidup berbuat hal-hal yang ilahi. Artinya kita tidak betah lagi tinggal dalam dosa. Coba mari perhatikan Bapak Ibu. Coba mari perhatikan. Kalau kita berjalan di pinggir sungai, lalu kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dalam sungai kan? Bisa. Lalu ketika kita jatuh dalam sungai, bagaimana keadaan kita? Betah apa enggak? Betah enggak tinggal di dalam sungai itu? Enggak betah. Karena sungai atau air tidak habitat kita. Kita berusaha keluar. Nah ini buktinya kalau kita sudah lahir baru. Kalau kita jatuh dalam dosa, kecenderungan kita setelah hidup lahir dari Allah, setelah kita hidup lahir baru, tidak ingin berbuat dosa lagi. Kecenderungan kita adalah hidup sama seperti Allah. Itu bukti dari kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak betah tinggal dalam dosa. Ada solusinya Tuhan berikan, yaitu kita sadar, kita bertobat, kita menyesal, kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita kembali kepada hati habitat Tuhan. Habitat Tuhan adalah hidup kudus dan tak bercacat celah. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang jatuh dalam dosa dan betah tinggal hidup dalam dosa, berarti pertanyaan, apakah dia sudah lahir dari Allah? Kok betah tinggal hidup dalam dosa? Nah sementara itu maksud lain dari ayat ini adalah setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita lahir dari Allah, kita diberikan potensi. Benih ilahi itu diberikan kepada kita. Di dalam benih ilahi itu, ketika kita melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya, kita punya potensi hidup sama seperti Allah. Amin. Nah, dosa menghancurkan gaya hidup Allah atau menghancurkan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita tidak bisa mengampuni. Dosa membuat kita iri hati, dendam. Dosa membuat kita tidak bisa melakukan gaya hidup Allah lagi. Makanya tujuan Tuhan datang kembali, memberikan hidup. Ketika kita menerima hidupnya Tuhan, kita menerima kemuliaan Allah lagi. Amin. Coba buka Kolose 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 26. Kita baca sama-sama. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 26 dulu. Yaitu rahasia. Artinya yang disembunyikan. Yang disembunyikan Tuhan pada umat perjanjian lama. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, artinya gereja perjanjian baru. Kenapa disembunyikan kepada umat perjanjian lama? Karena mereka menolak bersekutu dengan Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan kepada Musa, bawalah mereka, kuduskan mereka selama 3 hari. Tetapi ketika Tuhan datang di Gunung Sinai itu dengan kemuliaannya, petir, luar biasa kemuliaan Tuhan, membuat mereka takut. Lalu mereka berkata, biarlah Tuhan berbicara dengan engkau Musa, dan engkau mengatakannya kepada kami. Mereka menolak Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kalau mereka menolak Tuhan, apakah Tuhan memberikan rahasianya kepada yang menolaknya? Mungkinkah itu? Tidak. Nggak mungkin. Makanya Tuhan menyembunyikan ini dalam perjanjian lama. Lihat Bapak Ibu, disembunyikan. Apa itu? Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa aslinya mengatakan Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di perjanjian lama kemuliaan Tuhan datang dari luar. Di perjanjian baru kemuliaan Tuhan datang dari dalam. Sebab Tuhan telah menginstall kemuliaan Tuhan dalam kita. Di perjanjian lama Kristus belum hadir di tengah-tengah orang percaya. Di perjanjian lama Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup orang percaya. Hanya kalau Tuhan menghendaki orang tertentu dipakai, Roh Kudus pun hinggap, tidak tinggal. Itu perbedaan. Itu rahasia yang tersembunyi. Jadi Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus adalah pengharapan akan kembalinya kemuliaan Allah kepada kita. Jadi bagaimana caranya untuk menerima kemuliaan Allah? Terimalah Kristus dalam hidup kita, dan hidupilah gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Amin. Sebab di kerajaan kekal selama-lamanya nanti kita tidak bisa hidup tanpa kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya hidup untuk menerima kemuliaan Allah? Roma 8 ayat 17. Bagaimana caranya untuk menerima kemuliaan Allah? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang akan berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi bagaimana caranya menerima kemuliaan Allah?
Bagaimana caranya? Kita harus rela hidup menderita bersama-sama dengan Dia. Ini adalah kemuliaan puncaknya. Roma 8 ayat 17. Sementara itu 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Puncaknya adalah kita menerima kemuliaan seperti yang Bapa berikan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Sementara kemuliaan Tuhan itu berjenjang. Kualitas hidup Tuhan itu sendiri bertumbuh. Jadi artinya kalau kita bertumbuh mengenal akan Tuhan, maka kita bertumbuh juga hidup dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Tuhan telah sempurna mengasihi kita, tetapi kita bertumbuh dalam hal mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mau kita jatuh dalam dosa, mau kita hidup kudus dan tak bercacat celah, Tuhan tidak berkurang atau tidak bisa bertambah kasih-Nya kepada kita. Mau kita murtad, Tuhan tidak berkurang kasih-Nya kepada kita. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna. Amin. Allah itu adalah kasih. Kasih Tuhan itu sudah sempurna kepada kita. Kalau kita murtad masuk neraka, itu artinya bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Itu artinya kita terlempar dari kasih karunia-Nya, terlempar dari anugerah-Nya, dari kebenaran-Nya. Karena kita memilih. Kita diberikan kehendak bebas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan berulang-ulang pada jemaat Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kehendak bebas? Mengapa Tuhan menciptakan 2 pohon itu? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa nanti akan memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi kehendak bebas itu menentukan. Nah lihat, risiko terbesar dari Tuhan untuk memberikan kehendak bebas, artinya manusia itu bisa memilih hidup memberontak kepada Tuhan. Saya ulangi ya, kita harus cerdas. Kita harus mengerti kehendak Allah. Risiko terbesar, saya ulangi, risiko terbesar dari Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia adalah bahwa manusia ciptaan Tuhan itu bisa memilih hidup untuk memberontak kepada penciptanya. Amin. Tetapi lihat, kalau Tuhan mau menciptakan manusia itu sama seperti robot atau mesin, bisa enggak? Bisa kan? Tetapi Tuhan tidak menciptakan mesin. Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya supaya manusia itu mengasihi Allah. Tetapi Dia memberikan kehendak bebas. Bahkan di dalam kehendak bebas itulah, kalau manusia memilih untuk mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Malah kehendak bebas itu memberikan peluang terbesar bagi kita untuk bisa mengasihi Allah. Ada 2 risiko. Risiko yang pertama, bahwa manusia itu bisa hidup memberontak.
Tetapi risiko yang kedua, manusia itu bisa hidup mengasihi Allah dengan segenap hati. Amin, Bapak. Amin. Sebab itu Tuhan memberikan kemuliaan, gaya hidupnya. Tuhan memberikan hidup kualitas Allah di dalam manusia itu, supaya manusia itu boleh menerima kemuliaan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu Yesus datang untuk mengembalikan hubungan Tuhan dengan manusia. Yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Sebab itu dosa harus ditebus. Tetapi lihat, untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu, kita harus membereskan kodrat dosa manusia lama kita, supaya kita tidak menghidupi manusia lama itu lagi, tetapi kita menghasilkan hidup ilahi, hidup yang baru, lahir baru. Dan kita telah diberikan potensi ilahi, benih ilahi telah diberikan kepada kita. Sebab itu bagi kita yang sudah lahir baru, kita bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Kita bisa memberkati seperti itu di dalam kita, potensi ilahi. Jadi mari lihat Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Mengurung diri. Lihat Bapak Ibu, orang Farisi ahli Taurat tidak baca majalah. Orang Farisi ahli Taurat tidak membaca yang lain selain kitab para nabi, kitab Taurat. Tidak membaca yang lain. Tetapi lihat, Tuhan tidak pernah mendekati orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita dengan berdoa? Apakah kita dengan memuji menyembah? Apakah kita melakukan ritual-ritual agama, datang ke gereja, sudah melayani Tuhan, kita bisa hidup menguduskan diri di hadapan Tuhan? Apakah itu? Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Karena Tuhanlah bisa kita kudus. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu adalah hasil karena pengenalan akan Tuhan. Lalu kita melakukan berdoa, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. Itu kita membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan ritual-ritual agama tersebut. Tetapi kalau untuk menguduskan kita tidak bisa kudus tanpa yang kudus itu tinggal dalam hidup kita, yaitu Kristus, firman-Nya, kebenaran-Nya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kristus. Lihat. Filipi 2 ayat 12 dan 13 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 13 mengatakan, Allah lah yang mengerjakan. Nah lihat, kalau kita membaca begitu saja kita bingung, siapa sih yang mengerjakannya? Kita atau Tuhan? Artinya kita mengerjakan keselamatan kita setelah Tuhan menaruhkan isi hatinya dalam hidup kita. Kita bisa hidup kudus setelah Tuhan menaruhkan firman-Nya dalam hidup kita.
Waktu Tuhan menaruhkan isi hatinya, kita mengerjakan isi hatinya. Waktu kita mengerjakan isi hatinya, itulah terjadi peristiwa pengudusan. Amin. Karena Allah lah yang mengerjakan, Allah lah yang menaruhkan isi hatinya dalam hidup kita. Lalu kita, karena hubungan kita dengan Tuhan, kita mengerti, lalu kita mengerjakannya. Itu artinya mengerjakan keselamatan kita. Itu artinya kita dikuduskan oleh kebenaran. Jadi bagaimana kita terjadi peristiwa pengudusan? Waktu kita menerima firman, lalu melakukannya. Itu artinya kita hidup dikuduskan oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan karena ritual-ritual agama. Sekali lagi ritual agama kita lakukan, itu karena efek kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu melayani Tuhan karena apa? Karena telah mengenal Tuhan, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Amin. Tidak ada karena yang lain. Roma 8 ayat 30. Lihat proses kemuliaan Tuhan diberikan. Panjang ini, tetapi telah terjadi dalam hidup kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita semua yang disebut manusia telah ditentukannya dari semula. Menurut Efesus 1 ayat 3-5, semua manusia ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi manusia itu bebas memilih kan? Mau tidak menjadi anak-anaknya? Mau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Berbahagialah kita. Kita telah dipanggilnya. Setelah ditentukan dari semula, kita telah dipanggilnya. Kita menerima panggilan itu. Lewat siapapun, hamba Tuhan, pelayan atau siapapun memanggil kita. Mau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah lihat, setelah dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga. Jadi bagaimana proses untuk menerima kemuliaan Tuhan? Setelah ditentukan, dipanggil menjadi orang percaya, lalu dibenar. Siapa hidup dalam pembenaran? Siapa hidup di dalam firman? Siapa yang hidupnya diizinkan firman Tuhan bekerja? Firman Tuhan waktu dinyatakan bagi kita yang telah ditentukan, kita yang telah dipanggil, waktu kita mengerjakannya, kitalah orang yang dibenarkan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu menguduskan kita. Lalu kita pun juga dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Wah, habis waktunya. Ini seri kebenaran yang panjang. Tidak habis-habisnya bercerita tentang ini. Mungkin pertama kali Bapak Ibu mendengar tentang kodrat ilahi, kodrat dosa, hidup dimuliakan, itu masih sebatas pengetahuan. Tetapi izinkan dia, bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi menghidupinya. Coba dibuka yang terakhir, Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Inilah gaya hidup Tuhan Yesus yang ditawarkan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sana bukan hanya mengetahui. Mungkin pertama-tama kita mendengar firman demi firman yang kita dengarkan hari ini, sudah kita dengar 1-2 bulan, 1 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat, 3 tahun yang lewat, 5 tahun yang lewat. Itu masih sebatas pengetahuan. Tapi izinkan Dia bekerja dalam hidup kita, bertumbuh, kita mengalami. Kata mengenal di sana berasal dari kata ginosko. Kata mengenal dari perjanjian baru, di perjanjian baru umumnya berasal dari kata ginosko. Ginosko bukan hanya mengetahui, ginosko bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi ginosko artinya mengalami. Mengalami hidupnya Tuhan, mengizinkan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ketika aniaya datang karena firman itu, dengan sadar. Ini camkan kalimat ini Bapak Ibu. Dengan sadar, katakan sama-sama, dengan sadar. Dengan sadar. Kita mengizinkan firman Tuhan itu bekerja. Jadi ini kalimat ini kata yang meruntuhkan sifat agamawi dalam hidup kita, yang meruntuhkan gaya hidup agamawi, yaitu menyadari. Nah, lihat Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke gereja, tidak mempersiapkan diri dengan menyadari bahwa Tuhan, bahwa saudara datang ke gereja adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak menyadari, Bapak Ibu sudah gagal menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja dengan melakukan tindakan agama. Mari mulai bangun hidup. Datang ke gereja menyadari bahwa saya datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya datang untuk mengikuti ritual agama, 2 lagu pujian, 1 lagu penyembahan, lalu dengar khotbah, setelah dengar khotbah pulang, tidak membawa dapat apa-apa. Nah lihat, Kristus ada di dalam kamu. Para WL, perhatikan ini. Jangan memberikan nasihat kepada jemaat ketika memuji menyembah Tuhan. Jangan terganggu ketika jemaat tidak ikut memuji menyembah Tuhan. WL jangan terganggu ketika jemaat tidak mengangkat tangan, tidak mau bangkit dari tempat duduk. Jangan terganggu. Tugas WL adalah, dan singer dan pemusik lainnya adalah fokus menyembah Tuhan. Amin. Para timursi. Amin. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau ada seseorang berkata kepada kita, para suami, kasih dong istrimu. Lalu ada orang berkata kepada istri, kasih dong suamimu. Kira-kira enak nggak? Mengasihi suami, mengasihi istri karena didorong oleh orang lain. Begitu juga yang terjadi dengan WL. Ketika WL berkata, angkat tanganmu, salam kiri kanan, mari datang memuji menyembah Tuhan. Saudara didorong-dorong untuk mengasihi Tuhan. Tuhan senang nggak? Sebab itu mari datang jemaat dengan
bahwa kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Ketika lagu dinaikkan, pujian dinyanyikan, kalau saudara tidak sepakat dengan kata-kata dalam pujian, jangan ikut bernyanyi. Jangan ikut bernyanyi. Saudara sudah sepakat dengan kata-kata dalam pujian, ikutlah bernyanyi. Sadari kata-kata dalam pujian itu, saudara sepakat. Makanya saudara kalau lihat saya memuji menyembah, saya kadang-kadang, ini masih mari saya lakukan, kadang-kadang saya akan tinggal di tengah-tengah jemaat dan harus di depan. Seperti tadi saya lakukan. Saya melihat hampir 2/5, gak ada setengah, jemaat tidak disuruh oleh WL, bangkit sendiri, menyadari ketika lagu pengagungan akan Tuhan, menyadari, berdiri, meresponi, menyadari kata-kata dalam pujian itu tidak bisa tahan hanya duduk saja. Dia mengangkat tangan, saudara mengangkat tangan, ingin mengagungkan Tuhan dengan bahasa ekspresi dari tubuh, mengeluarkan kata-kata, mengagungkan Tuhan, sebab saudara tidak tahan untuk tidak mengagungkan Tuhan. Itu respect, itu menyadari hadirat Tuhan, menyadari kata-kata dalam pujian penyembahan. Itu yang kita persiapkan datang ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan cuek saja. Terlalu mahalkah jam tanganmu, sebab itu kau berat untuk mengangkat tangan? Terlalu mahalkah tepuk tanganmu, karena engkau bisa bertepuk tangan ketika gol dimasukkan ke gawang waktu kau menonton televisi? Terlalu mahalkah kata-kata yang keluar dari mulutmu, padahal engkau berkata sembarangan di luar sana? Mari lihat, dengan sadar kita menyadari hidup berjumpa dengan Tuhan. Mari persiapkan jemaat Tuhan. Jangan hidup dalam rutinitas agama. Amin. Amin. Kalau saudara tidak sepakat dengan ini, pilih gereja lain. Kita di tempat ini ingin didewasakan supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, lalu bertumbuhlah kasih kita kepada Tuhan. Kita datang bersekutu bersama-sama. Saya bukan hanya mengkhotbahkannya, saya menghidupinya. Saya juga belajar bertumbuh. Jadi bukan hanya di ibadah, dalam hidup sehari-hari juga. Mari para suami menyadari kita memperlakukan istri, kita mengasihi istri sama seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Mari kita sadari, jangan hidup dalam rutinitas sebagai suami. Mari sadari. Jadi kalau bangun tidur, jangan hanya memuji menyembah Tuhan. Katakan kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, jangan hanya lancang berkata-kata begitu saja, tetapi berkata-katalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ditaruhkan di dalam hati. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Aku akan mendapatkan kemuliaan Allah sepanjang hari ketika aku mendengar isi hatimu Tuhan. Sebab itu pimpin aku Roh Kudus supaya mengerti kehendak Allah, dan aku melakukannya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabku sepanjang hari. Tugas dan tanggung jawabku sebagai suami,
sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Lalu di pekerjaan, aku melakukan segala sesuatu sama seperti melakukan untuk Tuhan. Dengan sadar, menyadari, kita melakukan semua untuk Tuhan. Dengan cara seperti itulah kita menerima kemuliaan demi kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mari pejamkan mata dulu. Pejamkan mata. Renungkan sejenak apa yang kau dengarkan pagi hari ini. Mari para pemain musik, choir singer, ayo mari pejamkan mata. Renungkan. Sebentar renungkan. Untuk apa kau menerima Yesus? Firman Tuhan berkata, supaya kemuliaan Allah itu dikembalikan kepada kita. Jangan ikut bernyanyi kalau tidak setuju dengan kata-kata dalam pujian ini. Tetapi ikutlah bernyanyi, memuji Tuhan. Ketika saudara telah sepakat, benar-benar menyadari, berikanlah respect. Ku cinta Kau, rahmat-Mu yang abadiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat-Mu yang abadiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring,
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kita yang diberkati dan diutus jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum diaken membawa pengumuman, ada satu yang saya sampaikan kepada kita para orang tua yang membawa anak sekolah minggu. Kita bawa anak kita ke sekolah minggu. Mereka tidak bisa bertumbuh di sini. Mereka harus mengecat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan usia rohani mereka. Kalau anak kita masih nangis, pertama-tama tidak apa-apa, tapi tinggalkan dia. Nanti guru-gurunya pasti akan bisa menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan anak kita tidak bertumbuh. Biar mereka bertumbuh pada kelasnya masing-masing. Mari siapkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersama-sama untuk bertumbuh di tempat ini. Begitupun pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan Bapak Gembala kita melalui live streaming dan ibadah pada hari Minggu. Mari kita bawakan itu semua di dalam doa agar kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan pengajaran yang diberikan. Bapak Ibu yang terkasih, jadwal ibadah kita minggu ini tetap masih seperti yang biasa, ya. Dan pengumuman tambahan kita akan mengadakan penghiburan di rumah Bapak Renhat Lumban Tobing dan Ibu Boru Simajuntak. Besok ada pukul 19.30 di dapur 12 di Kapten Seroja. Mari kita yang little block di sana untuk ikut meramaikannya. Begitu juga dengan kita di sini, jemaat-jemaat yang baru ikut bergabung di dalam ibadah wadah kita ini, dimanapun tempat tinggal kita, Bapak Ibu, minta alamat ketua MA kita masing-masing di tempat ini agar bisa turut bergabung di dalam ibadah-ibadah FA kita di tempat kita masing-masing. Karena lembaran pengumuman kita belum dapat dibagikan karena mesinnya rusak. Jadi mungkin minggu depan lembaran jadwal ibadah kita sudah bisa dibagikan. Demikian pengumuman kita, ibadah kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita boleh terus membawa persembahan ke depan dan persembahan umat di belakang sambil kita bawa pujian kaumlah satu-satunya.